Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ferry Lianto, mahasiswa graduate program BINUS University untuk jurusan Master of Industrial Engineering. Kali ini saya akan membahas tentang paper dengan judul Analysis of Decision Making Problem Model in Sustainable Tourism Development Plan using Causal Loop Diagram and Vensim Application. Paper ini dirilis pada tahun 2021 di Turkish Journal of Computer and Mathematical Education, ditulis oleh saudara Hussein, Muhammad Zarlis, Herman Mawengkang, dan Syahril Effendi dari Universitas Sumatera Utara. Di sini mereka menggunakan Vensim Application. Lalu sebagai topik utama dalam paper ini adalah tentang tourism, di mana mencoba membuat model hubungan turis dengan perkembangan daerah seperti public transport, accommodation, entertainment, recreation, food and shopping, and bagaimana tourism bisa mendevelop suatu daerah. Secara umum tourism relatif kepada perjalanan untuk kesenangan, leisure atau untuk bisnis, dan juga untuk berkunjung, mengunjungi teman atau keluarga. Lalu di sini dengan metodologi causal loop diagram, sebagai contoh adalah burung dan telur, di mana di sini adalah semacam tidak mungkin ada burung tanpa ada telur, dan telur tidak akan ada tanpa burung. Hal ini sangat relevan dalam hal tourism. Lalu recently banyak negara mengandalkan turis sektor sebagai objek pendapatan negara yang dominan, seperti misalnya ada beberapa negara di Timur Tengah, contohnya Dubai, mereka sangat mengedepankan tourism. Dan prinsip dasar dari sustainable tourism ini adalah dia harus berkepanjangan dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dengan dinamik model, di sini kita mencoba melihat hubungan antara sebab dan akibat. Ya. Di sini kita dapat lihat dalam causal loop diagram dari model yang dijalankan ini dapat terlihat dengan adanya tourism itu meningkatkan sumber daya kehidupan di lingkungan sekitarnya, ya, meningkatkan ekonomi, meningkatkan social condition, dan tentunya ada efek terhadap environment. Dan sebagai hasil dari simulasi yang dijalankan, di sini kita mengambil adalah Smart Syariah Tourism. Dengan berjalannya waktu, jumlah turis yang berkunjung tentu akan semakin banyak. Bisa dilihat di sini, dan juga environment quality dengan berjalannya waktu juga akan semakin berdampak. Maximize service dengan berita dari mulut ke mulut bahwa misalnya suatu daerah itu sangat bagus, sangat exciting, safe, secure, dan memiliki tempat wisata yang indah, tentu dengan berjalannya waktu akan semakin banyak turis yang datang. Dan juga dengan kekuatan marketing melalui sosial media, lalu hal tersebut juga dapat meningkatkan tourism dengan berjalannya waktu.
dan pastinya income juga akan naik dari tempat tersebut. Lalu dengan fencing dapat dilihat seperti tadi saya katakan bahwa dengan variabel waktu, makin lama waktu, dia tourism akan meningkatkan ekonomi, akan meningkatkan sosial, akan meningkat, dan diharapkan jumlah turis juga akan meningkat. Sebagai konklusi, in the development of sustainable tourism, the main goal is to increase the tourists. So dari semua marketing, dari semua strategi bisnis tentang tourism, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tourism, jumlah turis yang datang berkunjung, dan juga diharapkan dengan adanya turis ini akan meningkatkan ekonomi secara positif dan juga sosial. Dan dari model yang dijalankan sebagai reference untuk Islamic tourism, itu sangat sustainable, berkepanjangan, karena hal ini berhubungan dengan religion, sehingga tidak terikat dengan waktu, karena seperti misalnya umat Islam, mereka akan berkunjung ke Saudi untuk menunaikan salah satu ibadahnya, dan itu terus-menerus bertambah setiap tahun. Itu sebagai contoh. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih dan salam.